Buyback saham dilakukan di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dan berpengaruh terhadap saham perusahaan. Keinformasi emiten pemirsa PT Medco Energi Internasional TBK atau MEDC mengumumkan rencana buyback saham senilai maksimum 800 miliar rupiah. Perkiraan jumlah buyback saham sebanyak 400 juta saham atau sebesar 1,62% dari modal ditempatkan dan di setor penuh. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen PT Medco Energi Internasional atau Medco menjelaskan periode buyback berlangsung di 8 September hingga 8 Desember 2025. Rencana buyback saham ini telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS di 3 Juni 2025, di mana periode pembelian saham berlaku 1 tahun sejak persetujuan tersebut. Sementara sumber dana berasal dari kas internal perseroan dan bukan dari hasil penawaran umum maupun pinjaman. Buyback saham dilakukan di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan dan berpengaruh terhadap saham perusahaan. CEO PT Medco Energi Internasional, Roberto Lorato, menyampaikan bahwa pembelian kembali ini mencerminkan keyakinan terhadap fundamental perseroan yang kuat serta prospek pertumbuhan jangka panjang. Perseroan tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan alokasi modal sekaligus terus menciptakan nilai bagi pemegang saham. Di sisi lain, perseroan akan terus fokus pada keunggulan operasional, optimalisasi portofolio, dan inisiatif energi berkelanjutan untuk memastikan ketahanan serta pertumbuhan jangka panjang. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, dari pengembangan fundamental kita beralih ke teknikal pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, di mana saham Medco hari ini lebih cenderung mengalami tekanan. Bahkan di beberapa menit jelang penutupan hari ini, Medco mengalami koreksi cukup dalam seiring pembalikan arah indeks harga saham gabungan secara tiba-tiba pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 1250 setelah ditutup di perdagangan sebelumnya di 1240. Kemudian sebenarnya sempat menguat ke zona hijau, intraday tertinggi di 1255. 10.25 saham Medco mengalami pembalikan arah dengan bergerak ke zona merah, anjlok ke 1230 di posisi sebelumnya. Ya, di 932 Anda abaikan grafis di layar televisi Anda, mungkin di posisi 1132 di 1235 dan di level yang sama pada pukul 11 dan di pembukaan sesi kedua di 12.40, di mana posisi pelemahan lebih ke arah terbatas. Sementara saat ini posisi Medco mengalami pelemahan yang cukup dalam di menit-menit terakhir jelang penutupan hari ini, melemah 2% ke 1225. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa, kita akan coba lihat posisi dari pergerakan saham Medco di beberapa bulan terakhir. April di 970, 9 April di 935 ketika trading halt terjadi, kemudian mencoba untuk bangkit di 2 Juni 1240, 19 Juni di 1450, Juli dan Agustus kembali tertekan ke 1200-an pada perdagangan hari ini di pembukaan sesi kedua di 1240 dan tekanan dalam terjadi di 1225. Kemudian kita akan coba lihat dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Dari posisi PER-nya di 25,70 kali, PSR-nya di 0,84 kali, PBV-nya di 0,92 kali, dan PCFR di 2,40 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan pemirsa di menit-menit terakhir jelang penutupan berbalik arah dengan mengalami pelemahan di atas 1%. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Selamat sore. Halo Pak Peter, selamat sore. Selamat sore, Pak David. Ya, apa kabar Pak Peter? Baik, Pak. Ya, Sehat meskipun kepanasan. ya, ini benar nih Pak, Sri Mulyani. Betul. Oke, ya, Maksudnya memang ada reshuffle di Kementerian Keuangan ya. ya. Tapi aku Ini belum kasihan pasti, sama, belum pasti dia diganti ya, Pak. Cuman ah, ada reshuffle di Kementerian Keuangannya. nanti kita sebut Menteri Keuangan dulu aja ya Pak ya. Ada Kementerian sinyal. Keuangan ya. Ya, Kementerian Keuangan. ya, Ya, Menteri Keuangan ya. Menteri Keuangannya nih nggak tahu nih betul diganti atau enggak ya. baik. Tapi kita ada habis Belum ini pasti. ada lead SOT ya Pak. Ya, aduh, banyak banget. Ini kok nggak mau? Iya, iya. Ini kok nggak mau? Di grup udah ada ya? Ya. Masyarakat Indonesia dimanapun Ya. saudara berada, pada Nah, itu Sekretaris Negara atau Kabinet. Sekretariat Presiden. Langsung atau aku talk show dulu? Di itu ya, Bang, di roll. Dari atas maksudnya? Iya, boleh. Iya. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan sebelum kita review jalannya perdagangan di awal pekan ini ketika indeks harga saham gabungan berbalik arah melemah cukup dalam pemirsa, bahkan secara intraday sempat melemah di atas 1%. Dan berikut informasinya pemirsa, di mana pemerintahan Prabowo Subianto akan melantik Menteri Haji dan Umroh pasca terbentuknya Kementerian Haji dan Umroh sore ini. Presiden juga akan melakukan perombakan Kabinet Merah Putih, dan berikut pernyataan Menteri Sekretaris Negara terkait perombakan kabinet tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang kami hormati, kepada seluruh masyarakat Indonesia dimanapun saudara berada. Pada sore hari ini saya, Menteri Sekretaris Negara didampingi oleh Sekretaris Kabinet, ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sesuai dengan pembahasan oleh DPR berkaitan dengan rancangan undang-undang haji, maka kemudian pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umroh, sekaligus Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umroh, yang rencananya akan dilakukan pelantikan pada sore hari ini. Yang kedua, atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih,
pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, 1 adalah kementerian yang baru, dan 5 adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat, maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Selesai.